Halo, Assalamualaikum. Hari ini hari Kamis tanggal 11 bulan 2. Jadi hari ini jadwal saya untuk vaksinasi yang kedua. Jadi nanti kita ceritakan bagaimana rasanya vaksin yang kedua, apa yang kita rasakan, ada efek samping atau enggak. Jadi biar ada gambaran bagi yang ntar mau vaksin. Oke, kita ikuti perjalanan vaksin kita yang kedua. Apa yang saya rasakan dan efek samping apa yang memang ada dilaporkan di literatur ya, di jurnal-jurnal yang sudah beredar. Jadi sebelum kita lakukan vaksin itu kan memang banyak beredar berita yang simpang siur, yang sesuatu yang banyak malah menurut saya menyesatkan sih, tentang info-info hoax yang beredar di media sosial. Salah satunya yang itu yang banyak beredar di grup WA saya itu, bahwa vaksin Sinovac itu bisa menyebabkan, atau vaksin COVID ya, vaksin COVID itu bisa menyebabkan memperpanjang kemaluan laki-laki. Sering mungkin ibu pasti dengar nih. Jadi bagi yang kecil mungkin ya seneng nih, tapi kalau yang udah gede-gede, kalau tambah panjang kasihan istri kan. Nah, kita nggak bahas itu sih. Kita lebih bahas apa yang saya rasakan aja dulu. Jadi pada saat disuntikan kemarin, jadi kalau di literatur kan dikatakan efek samping itu yang banyak itu kan keluhan di nyeri, kemudian ada kadang-kadang ada infeksi di bekas operasinya. Tapi alhamdulillah kemarin saya tidak merasakannya, nyeri juga nggak terlalu nyeri sih, masih wajar aja. Kemudian begitu habis disuntikan, yang langsung saya rasakan itu mual. Jadi ada terasa mual sama nyeri di ulu hati, tapi tidak terlalu signifikan, nggak terlalu parah. Dalam artian masih bisa kita toleransi, masih bisa aktivitas seperti biasa. Cuman untuk makan memang agak pengaruh. Jadi karena mual tadi agak mengganggu saya makan di hari pertama. Dan yang paling saya rasakan keluhan itu adalah ngantuk. Jadi bawaannya tuh kayak geliang, kayak orang teler gitu. Jadi bawaannya ngantuk, tidur, kemudian aktivitas sebentar cuma ngantuk. Jadi hari pertama kerasa banget. Hari kedua masih ada ngantuknya, tapi tidak terlalu parah. Jadi aktivitas sudah biasa, operasi sudah bisa saya lakukan. Hari ketiga relatif aman. Jadi hari ketiga sudah nyaman dan ada keluhan. Jadi yang paling sering, yang tadi sih yang paling kerasa tuh ngantuk, nyeri kepala. 2 hari ini saya minum paracetamol untuk mengurangi nyeri kepalanya itu. Mencret tidak saya rasakan, dan yang penting tidak bertambah panjang. Oke, jadi kalau dari buku saku vaksin COVID-19 untuk awam, memang ada dijelaskan tentang efek samping dari pemakaian vaksin Sinovac ini. Yang perlu kita pahami bahwa tidak ada satupun vaksin yang tidak mempunyai efek samping. Dibandingkan Pfizer dan Moderna, efek samping Sinovac ini yang paling rendah. Itu kalau dari penelitian yang dilakukan di negara-negara yang sudah mempergunakan vaksin tersebut. Efek sampingnya macam-macam. Jadi ada yang efek samping ringan dan efek samping yang berat. Untuk efek samping ringan biasanya adanya nyeri di bagian suntikan, kemerahan, bengkak, dan demam. Sedangkan yang berat itu bisa sampai sakit kepala, kemudian gangguan kulit, diare, tapi nggak terlalu banyak, hanya 0,1 sampai 1%. Jadi hanya 1 orang dari 100 orang yang disuntik. Efek ini tidak berbahaya dan biasanya akan hilang dalam beberapa hari. Nah, seperti yang kita jelaskan yang tadi, reaksi yang lain yang mungkin terjadi, yang pertama adalah alergi, karena kita tahu semua obat yang disuntik apapun itu tetap ada pasien-pasien tertentu yang akan mengalami reaksi alergi seperti urtikari, dermatitis, gatal, dan sebagainya. Pada kasus yang berat itu bisa sampai shock anafilaksis, jadi reaksi alergi yang berat. Nah, di buku saku ini juga dijelaskan tentang tanda-tanda, gambar-gambar dari reaksi alergi ini. Yang jelas jika terjadi suatu reaksi alergi yang berat, maka segera ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Dan setahu saya reaksi alergi ini nanti akan ada
penanganan khusus sih untuk reaksi kipi ini, dan nanti biasanya untuk pengobatannya ditanggung oleh pemerintah. Tapi nggak tahu juga di sini, tapi setahu saya sih seperti itu. Nah, di sini dijelaskan ada beberapa kriteria. Kriteria yang pertama, gejala muncul tiba-tiba dalam menit sampai jam, di mana melibatkan kulit, jaringan mukosa, atau keduanya. Misalnya terjadi bercak merah di seluruh tubuh, terasa gatal, panas, bibir, lidah, ufla, dan bengkak. Jadi timbul ruam-ruam merah seperti ini. Jadi ini tanda kriteria yang pertama. Kemudian ditambah beberapa gejala berikut, misalnya ada gangguan pernafasan seperti sesak nafas, mengis, stridor, hipoksemia. Kemudian tekanan darah menurun mendadak, ini biasanya kadang-kadang bisa kolaps atau sampai pingsan. Kemudian untuk kriteria kedua, ada 2 atau lebih dari keadaan berikut muncul mendadak setelah paparan alergen atau pemicu lainnya. Jadi gejala muncul tiba-tiba dalam hitungan menit, yaitu reaksi pada kulit, mukosa, dan keduanya, bercak merah seluruh tubuh, gatal, bibir, panas, kemudian ada ufula, bengkak. Kemudian ada gejala pernafasan seperti sesak nafas, mengi, batuk, stridor, hipokalsemi, dan tekanan darah menurun yang mendadak. Kemudian adanya disfungsi organ, dan yang terakhir adalah gejala pencernaan. Nah, untuk gejala-gejala ini yang dicantumkan ini hanya salah satu contoh. Tidak semua orang akan mengalami hal seperti ini. Ya, seperti saya sendiri, saya malah hanya merasakan sedikit nyeri aja di bagian suntikan dan ngantuk dan nyeri ulu hati, tapi yang keluhan-keluhan lain tidak ada. Jadi enggak usah takut untuk vaksin. Jadi vaksin ini sebagai ikhtiar kita, usaha kita untuk menghadapi pandemi ini. Kita tidak bisa mencegah kita sakit, tapi minimal kalaupun sakit jangan sampai terlalu berat. Itu yang kita harapkan dari vaksin ini. Jadi pertama bisa menimbulkan antibodi kita. Jadi ketika ada virus, daya tahan tubuh kita sudah lebih siap. Kalaupun harus sakit, nggak sampai yang sakit berat-berat banget. Itu usaha kita sih seperti itu. Semoga berhasil. Oke ibu-ibu, semoga ada manfaat. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Ini saya sambil nunggu jemputan bentar, nanti kita lanjutkan lagi. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah, di share di media sosial Anda, dan di like. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.